Silakan berdoa. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Apakah ada suratnya? Baiklah anak sekalian, kita pada hari ini akan menyambut pelajaran kita yang kemarin yang masalah belajar ilmu pengetahuan alam atau IPA yang bertopik pada gerak benda. Sebagaimana yang kalian ketahui, gerak benda itu ada bermacam-macam. Apakah kalian suka bermain bola? Mengapa bola itu bisa bergerak? Karena dia faktor permukaannya itu bundar, sehingga dia bisa mudah bergerak. Baiklah anak sekalian, nanti akan Bapak bagikan materi tentang gerak benda ya. Ini untuk kelompok yang pertama, ini untuk kelompok yang kedua, kelompok ketiga, dan kelompok yang keempat. Dan anak sekalian, silakan kalian pahami, kalian baca itu tentang gerak. Gerak itu anak sekalian itu ada 5, ada 4 ya gerak dia. Itu silakan kalian pahami di itu. Gerak benda itu ada yang pertama adalah gerak jatuh dan memantul. Gerak jatuh dan memantul. Apa kalian masih ingat itu gerak jatuh dan memantul? Contohnya seperti bola. Kan ada bola. Ini bola kalau dijatuhkan dia maka akan memantul karena ada permukaan atau lantai yang keras. Jatuh dan memantul. Gerak pertama gerak benda. Yang kedua adalah gerak berputar. Gerak berputar apa contohnya? Seperti kipas angin. Ya. Ini kan namanya adalah gerak berputar. Itu balung-balungnya itu berputar di tempat pada porosnya. Itu adalah gerak berputar. Atau juga bisa bola anak sekalian. Ini bola kalau kita bisa putar ya. Ada berputar. Berputar, namanya gerak berputar. Yang ketiga adalah gerak menggelinding.
kita bisa menggelinding. Bola bisa menggelinding. Menggelinding. Yang keempat, gerak mengalir. Gerak mengalir ini tentu kalian tidak asing lagi. Kalian tahu dengan air? Siapa yang tidak tahu dengan air? Ayo. Jadi air adalah termasuk benda cair. Apalagi selain air, benda cair itu jus bisa, atau minyak bisa. Itu adalah benda-benda cair. Jadi anak sekalian, sifat benda cair dia mengalir itu dari dataran yang tinggi ke dataran yang rendah. Jadi anak sekalian, gerak benda itu ada 4. Ini Bapak ambil 4. Mungkin ada yang lumayan, mungkin tidak. Pada sempat saja Bapak ambil. Jadi gerak benda adalah gerak jatuh dan memantul, gerak berputar, gerak menggelinding, dan gerak mengalir. Gerak menggelinding ini bisa juga itu seperti tabung. Bisa juga tabung ya. Tabung itu kan bulat ya, agak panjang ya, bisa digelindingkan. Oke anak sekalian, agar kalian lebih memahami itu tentang gerak benda, maka untuk kelompok yang pertama itu silakan perwakilan untuk mencobakan gerak jatuh dan memantul. Ya, siapa? Silakan ke depan. Ya, salah satu perwakilan coba jatuhkan seperti ini. Ayo. Perwakilan kelompok yang satu, ayo silakan ya. Ayo silakan ke depan. Yang lain selanjutnya ini adalah gerak jatuh dan memantul. Ya. Nah, itu adalah gerak jatuh dan memantul. Untuk yang kelompok kedua adalah gerak mengalir. Gerak mengalir ini anak sekalian atau gerak jatuh juga bisa di tempat yang miring, misalnya seperti benda. Ayo saya depan perwakilan di sini. Ayo, silakan Pak. Ini adalah gerak, bisa juga gerak jatuh dengan kemiringan, Pak. Nah, ya. Atau ini bisa. Ya, di sini. Ya, di sini. Kaki ini, nah. Kaki ini sana. Jadi miring ya. Jadi inilah ada termasuk gerak dia menggelinding atau gerak jatuh dengan kemiringan. Jadi suatu benda bisa juga jatuh dengan apabila diletakkan pada permukaan yang miring. Dan ada juga gerak berputar. Ada uang koin. Kalau gerak berputar bisa kita perhatikan kipas angin yang sekarang. Atau kalau ada uang koin, kalau kita bisa seperti ini, uang koin. Siapa ada uang koin? Uang koin kan bisa juga berputar. Kalau kita petik seperti ini. Masalah gerak berputar. Siapa mau coba? Ayo. Ayo silakan. Atau di bola saja, bola jadi gerak berputar. Bola jadi. Silakan putar. Ini adalah gerak berputar. Kalau pakai uangnya terlalu susah ya. Oke anak sekalian, untuk mencegah waktu itu ada 3 faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama itu adalah karena ukuran benda. Ya. Permukaan dan adalah bentuk.
seperti ini tadi kan, seperti ini kan kalau dia licin permukaannya di tempat yang alasnya licin, maka dia benda akan bergerak. Itu namanya adalah gerak benda. Jadi pengaruh permukaannya licin dan tempat yang miring, maka benda akan bergerak. Jadi faktor yang pertama adalah permukaan, yang kedua ukuran benda. Kalau dia semakin berat, ini kan agak ringan ya saya. Kalau dia ada yang lebih berat lagi, maka dia kecepatan dia bergerak akan lebih cepat lagi. Lebih cepat ini karena dia ringan, maka dia geraknya tidak seperti cepatnya. Kalau ada yang lebih berat lagi atau besi, maka dia geraknya akan lebih cepat. Terus yang ketiga adalah bentuk. Faktor yang mempengaruhi gerak benda adalah bentuknya bundar seperti bola. Karena faktor permukaannya bundar, maka dia akan lebih mudah dan lebih cepat bergerak. Jadi faktor yang mempengaruhi gerak benda itu adalah yang pertama adalah ukuran benda, permukaan benda, dan bentuk benda. Oke anak sekalian, setelah materi yang Bapak sampaikan pada saat ini, apa saja yang tidak kalian pahami dari materi yang Bapak sampaikan? Ya? Siapa yang tidak paham tentang benda? Kalau paham semua, maka Bapak akan memberikan latihan tugas kepada kalian. Ya? Akan Bapak bagi 4 kelompok. Kelompok pertama silakan kerjakan. Ini untuk kelompok kedua. Ini adalah kelompok ketiga. Ini adalah kelompok yang keempat. Silakan kerjakan ya. Sudah belum? Kalau sudah silakan duduk depan. Ya, silakan. Baiklah sekalian, setelah Bapak amati dari hasil latihan kalian, kalian sudah cukup memahami sehingga kalian bisa melaksanakan tugas latihan ini dengan baik. Baiklah sekalian, untuk terakhir penutupan materi pelajaran kita pada hari ini, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Kesimpulan tentang gerak benda, ayo siapa yang bisa? Yang pertama, kesimpulannya adalah gerak benda itu gerak jatuh dan memantul. Yang kedua, gerak berputar. Ketiga, gerak menggelinding. Dan keempat adalah gerak mengalir. Faktor benda bisa bergerak itu apa? Yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhi faktor gerak benda. Kesimpulannya pertama, ukuran benda, dua, permukaan benda, dan tiga adalah bentuk benda. Baiklah anak sekalian, pada kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama dengan kafaratul majelis. Silakan. Jodoh siap. Silakan berdoa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
wabarakatuh.